Selamat malam, hari ini Jumat 21 April 2023. Saya ada di stasiun Pasar Senen. Saya mudiknya H-1 Lebaran. Susah, nyari tiket untuk mudik ke Jogja itu susah banget asli. Dan mendapatkan sisa-sisa tiket di detik-detik terakhir itu berat ya. Dan untuk kali ini saya naik kereta yang jarang saya bikin tripnya, jarang saya bikin vlognya, yaitu Senja Utama Jogja kelas eksekutif. Saya ada di eksekutif 3, seat 1C dan seat saya di depan. Karena ini H-1 Lebaran, jadi perjalanan hari ini akan dihiasi dengan malam takbir. Mantap ya, nanti sepanjang perjalanan view-nya adalah kembang api. Dan oh ya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lokomotif yang berdinas adalah CC 2019215 Cipinang. Wow, dapat 201 nih. Hati-hati ya lokomotifnya, moga-moga nggak mogok. Armada eksekutif 3 untuk perjalanan Senja Utama Jogja adalah K10920 Yogyakarta. Jadi ini kereta kelas eksekutif yang mana mulai dinasnya tahun 2019 dengan nomor urutan 20, tipe Yogyakarta. Sebenarnya sudah banyak yang bikin ulasan ya tentang kereta stainless steel, tapi untuk video trip naik Senja Utama Jogja eksekutif itu saya lihat jarang banget vlog-vlog seperti itu nongol di YouTube saya ya, atau di YouTube orang lain. Kalau dulu saya pernah naik Senja Utama Jogja itu kelas bisnis, itu nggak saya bikin tripnya. Kalau Senja Utama Jogja yang kelas premium pernah saya bikin tripnya, tapi itu Tarsus. Nah untuk yang kelas eksekutif baru kali ini saya bikinkan tripnya untuk pertama kalinya. Jadi untuk eksekutif 3 seat 1 itu ada di depan dan saya ada di situ, madep tembok. Jadi untuk di eksekutif 3 kereta Senja Utama Jogja ini posisinya ada di paling belakang. Sebenarnya bisa untuk bike ride, cuma karena ini perjalanan malam main dulu opo. Ya, jadi karena perjalanan malam ya pemandangannya gelap. Sama nanti kalau dapat ya kembang api. Nah ini dia kondisi eksekutif 3. Jadi untuk keberangkatan hari ini nih penuh kalau di KAI Akses, cuma nggak tahu ya nanti ketika realisasinya apakah beneran penuh atau masih ada kursi kosong. Pukul 19:10 kereta api Senja Utama Jogja diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Mari kita melakukan perjalanan pulang kampung Lebaran di H-1. Semoga nanti sampai di stasiun Yogyakarta dengan selamat dan perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 8 jam 22 menit.
stasiun Jatinegara pukul 19 lebih 20 menit. Kita melintas di jalur 4. Udah nasib duduk paling depan, berarti nggak dapat footrest. Andai aja kalau ini konsep kursi terdepan itu kayak di Rosalia Indah yang VIP ya, jadi meskipun kursi paling depan tuh dikasih footrest kayak gitu yang ditaruh di ujung situ, dan fasilitas di kereta eksekutif Senja Utama Jogja adalah karena single seat berarti kursinya satu, ada meja lipat tapi ini mejanya miring. Ini meskipun di depan tapi legroomnya jembar banget. Untung ini nggak pas kena pintu ya. Terus saya juga mendapatkan colokannya 2 karena ini kursi terdepan jadi nggak ada tirai. Terus ada lampu baca, di atas ada rak bagasi. Terus reclining seatnya berfungsi dengan baik. Dan televisinya ada di depan saya. Saudara menunjukkan di angka 24 derajat Celcius dan ada CCTV tepat di atas plat tulisan K101920. lebih 33 melintas langsung stasiun Bekasi dan kecepatan langsung dinaikkan. Puncak kecepatan kereta Senja Utama Jogja ini mentok 100 km/jam. Kita akhirnya melintas Bekasi dan bisa kencang ya kalau dari arah barat. Pintu buka sendiri, jadi fungsinya saya di depan itu adalah apa? Jadi tukang jaga pintu. Aduh. Ya, nasib deh, namanya juga dapat kursi sisaan, jadinya sisanya ya dikasih yang penjaga pintu gitu. Ya wis lah, rapopo, nikmati wae. Yang penting kan legroomnya lega banget, meskipun nggak dapat footrest tapi ya wis lah, rapopo. Pembahasan dengan apa tadi ya, Argo Muria. Melintas langsung stasiun Cikampek. Karena mudiknya ke Jogja, jadi tak lengkap rasanya kalau tidak minum minuman khas dari kota kelahiran saya, yaitu wedang. Ini harganya 15.000. Gulanya seperti ini, kita nyeduh sendiri.
minum wedang tubuh. Stasiun Pegadaian Baru. Si anak-anak itu lucu juga ya tingkahnya ya. Pukul 21:26 kereta api Senja Utama Jogja sudah tiba di stasiun Jatibarang. Kita mengalami awal 7 menit karena seharusnya Senja Utama Jogja itu dijadwalkan tiba di sini pukul 21:33 dan akan diberangkatkan lagi 21:37 menit. Berarti total kita berhenti di sini adalah 11 menit ya, karena awal 7 terus kantong waktunya 4 menit ya 11 menit. Gabut ya kalau berhentinya di stasiun Jatibarang ini kelamaan padahal tidak ada jadwal susul. Bisa disimpulkan juga kereta Senja Utama Jogja ini kereta yang boros waktunya, waktu tempuhnya itu lebih lama daripada kereta semacam Fajar Utama atau Senja Utama Solo. Udah boros waktu, ngejar di banyak stasiun, sekali berhenti itu lama dan nanti juga akan kena susul pula di stasiun Gombong rencananya. Karena di sini berhentinya lama banget, 11 menit daripada bengong, ya udah kita nyari jajanan ringan aja ya, karena tadi saya udah makan di stasiun Pasar Senen jajanan oden, jadinya saya nggak mau makan berat, lebih memilih cari yang ringan-ringan aja. Nah ini dia buat ganjel perut. Ini harganya 6.000, ini 8,5. Ini agak mahal ini, biasanya saya belinya kalau di Bekasi atau Jakarta tuh goceng ya, ini 8,5. Pukul 22:06 kereta api Senja Utama Jogja sudah tiba di stasiun Cirebon awal 1 menit. Di jalur 2 itu yang lokomotifnya adalah Hype Trip, adalah rangkaian kereta api Jayabaya dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Sini kita akan berhenti 13 menit ditambah tadi awal 1 menit, jadi totalnya 14 menit. Ternyata kita berhenti lama di sini tuh karena disusul menoreh toh. Wah, telah. Nanti kita susul balik di Perujakan.
setelah disusul kereta Menoreh, ini berpapasan dengan kereta Gaya Baru Malam Selatan. Lokomotif Bader teman-teman, 2018307 Madiun. Berangkat dari stasiun Cirebon ke Jaksan pukul 22.26, lambat 6 menit karena ternyata jadwal di Cirebon ini lumayan padat ya tadi. Setelah berjumpa Jayabaya, langsung di belakangnya ada Gaya Baru Malam Selatan, terus juga kita disusul Menoreh. Dan ini kalau tidak meleset perkiraan saya, nanti kita akan gantian menyusul Menoreh di Perujakan, tapi kita ngambil jalur yang ke kanan, kalau Menoreh ke kiri. Di jalur 1 ada sesama kereta api Senja Utama Jogja. Yang kita naik ini adalah yang ke arah Yogyakarta, sedangkan yang Senja Utama Jogja yang baru saja masuk jalur 1 Cirebon itu yang tujuan Jakarta Pasar Senen. Rapet banget jadwalnya ya. Di stasiun Cirebon Perujakan, selain ada Menoreh yang kita susul balik di stasiun Perujakan itu di jalur 2 nggak kelihatan ya, apa itu tadi ya, nggak kelihatan ketutupan Menoreh. Mungkinkah di belakangnya apa tadi, Gaya Baru Malam dan Senja Utama Jogja itu kereta berantas. Sekarang melintas langsung stasiun Lingapura, udah nggak berhenti lagi.
pukul 23:41 kereta api Senja Utama Jogja sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Kalau saya cek di kayak akses sebenarnya nggak berhenti di Bumi Ayu sih. Apakah jadwalnya udah diupdate kembali atau bagaimana? Rasanya kalau naik kereta denger suara takbir itu pengen cepet-cepet sampai rumah karena udah kangen sama kasur di rumah di kampung teman-teman. Dan stasiun Bumi Ayu yang dulunya itu gelap gulita, yang kayaknya itu dulu ketinggalan banget, sekarang jadi bagus ya, jadi punya overcapping, ada penerangan, mantep lah. Kita akan mengalami papasan jumpa dengan kereta api Taksaka dari Yogyakarta ke Gambir. Berangkat dari Bumi Ayu jam 23.55. Jam 00.35 sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ternyata yang turun di Purwokerto ini lumayan ya, unik nih. Jadi untuk ketersediaan tiket dari Jakarta Jogja itu kan ludes ya, tapi ternyata penumpang Senja Utama Jogja ini ada yang turunnya di Purwokerto. Jadi kalau banyak yang turun Purwokerto artinya sebenarnya untuk tiket dari Purwokerto ke Jogja ini masih ada teman-teman, tapi ikutnya tarif khusus ya, yang harganya lebih murah. Oh iya, di Purwokerto ini kita awal 2 menit, seharusnya kita tibanya 00.37 ya harusnya, tapi awal 2 menit, dan nanti akan berangkat pada pukul 00.45. Di stasiun Purwokerto ini kereta Senja Utama Jogja bertemu dengan kereta api Singasari dari Blitar ke Pasar Senen. Stasiun Purwokerto tepat 00.45.
pukul 1:34 kereta Senja Utama Yogya sudah tiba di stasiun Gombong. Ini lucu ini, untuk 3 kereta dari belakang itu nggak dapat peron di stasiun Gombong. Padahal ini stasiun yang baru kelar di renovasi waktu pas pembangunan double track. Kenapa kok peronnya bisa kurang panjang ya? Jalur 2 masuk kereta Gajayana tambahan yang berhenti di stasiun Gombong. Kereta api Gajayana tambahan berangkat stasiun Gombong, dan saat lagi kita akan disusul kereta api Argo Lawu yang mana selisih keberangkatan dari Jakarta itu beda 1 jam 35 menit, dan akhirnya kita di overtake di stasiun Gombong ini. Maklum, namanya juga kereta pelari santai, hanya 100 km per jam, kalah dengan kereta Argo Lawu yang memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam. Awas! Ya. Ini gendang telinga saya langsung sakit ini. Ini gara-gara penumpang yang terlalu mepet sama jalur 3. Saya posisinya kan agak jauh dari garis kuning ya, jadinya tetap aja kena ini. Kena apa, Seboen 35 panjangnya. Diberangkatkan dari stasiun Gombong tepat jam 1:52. Pada waktunya jam 2:10 sudah tiba di stasiun Kebumen. Karena di sini cuma berhenti sebentar, jadi saya males keluar ke peron, di sini aja ngantuk.
berangkat dari stasiun Kebumen jam 2:11 awal 1 menit. Ternyata penumpang banyak yang turun ya di Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, sehingga di eksekutif 3 ini penumpang yang tadinya penuh ini tinggal berapa ya, nggak ada separohnya kayaknya deh. Jadinya saya kesempatan untuk mencari kursi yang kosong, sehingga yang depan saya ya puter kursinya, yang single seat milik saya itu tak biarin aja. Ya udah, saya mau tidur anggap aja ini like race model baru ya. Pukul 3:31 sudah sampai di stasiun Yogyakarta awal 1 menit.